Majelis memerintahkan wajib sifatnya UGM membawa 20 dokumen yang dimintakan pemohon, termasuk dalamnya adalah salinan jasa, KHS, KS, KRS, SOP. Nah ini yang menarik, masa UGM sampai sekarang tidak punya SOP? Dulu ketika tanggal 15 April 2025, ketika di kampus Universitas Gadjah Mada, yang waktu itu wakil rektor UGM, Prof. Wening itu dengan bangganya menyatakan kami UGM itu nomor 2 ranking nasional sebagai penyedia pusat informasi yang mendapat ranking juara gitu. Nah kalau lihat tadi konyol sekali gitu ya. Kita sudah menjalani sidang pertama dan alhamdulillah di luar dugaan termohon semua hadir ya, dari perwakilan dari UGM, Polda Metro Jaya, KPU Pusat, KPU Jakarta, KPU Solo, dan sebagai jurnalis nih saya juga tadi sambil memohon juga membuat catatan ya, catatan dan ini sedikit penilaian ya. Dari sidang yang berlangsung 2 jam tadi kelihatan sekali ya secara umum bahwa teman-teman pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sepertinya tidak siap dan tidak bekerja dengan bagus. Terutama yang agak mengherankan adalah UGM. Catatan pada kinerja UGM sungguh sangat mengecewakan ya. Misalnya tadi terbuka oleh hakim dari majelis bahwa UGM menjawab surat kami tanpa tanda tangan dan tanpa kop surat. Itu menjadi catatan pertama dari majelis. Kemudian beberapa dokumen yang oleh UGM dinyatakan tidak ada dalam penguasaan kami tadi juga ditegur oleh majelis hakim. Loh, yang mengeluarkan UGM kok UGM tidak punya kuasa, tidak punya dokumen itu, seperti KHS, KRS dan berbagai sop-sop yang lain termasuk salinan ijazah. Kemudian yang ketiga konsep-konsep substansi tentang penyimpanan dan pengolahan dokumen tidak dikuasai oleh teman-teman PPID UGM. Misalnya soal konsep dokumen yang dikecualikan. Tadi di persidangan kelihatan sekali tergagap-gagap untuk merespon pertanyaan-pertanyaan majelis tentang uji konsekuensi dan lain-lain. Jadi menunjukkan tidak siap. Bahkan tadi ada pertanyaan, loh, apakah sudah pernah mengikuti sosialisasi? Nah, itu kan pertanyaan yang sangat mendasar. Kemudian yang keempat, yang juga sangat fenomenal, kami tadi tunjukkan bahwa UGM telah memblackout berapa belas halaman berita acara dari kepolisian yang diberikan ke UGM yang diserahkan ke kami. Jadi bukannya membuka informasi tapi malah menutup. Jadi hampir semua isi berita acara dari kepolisian itu di blackout, dihitamkan belasan halaman. Nah untuk KPU Pusat tadi menurut kami relatif siap, relatif ya. Jadi dan juga kooperatif. Satu pengecualian bahwa mereka mengakui banyak dokumen-dokumen yang kami minta itu masih terserak, di mana penyimpanannya masih agak kacau, jadi mereka janji bukan mencari di mana, apakah di bunker di mana, itu yang menarik. Nah untuk KPU Jakarta juga kooperatif, dia menyampaikan bahwa mereka harus konsolidasi dengan KPU Pusat menyangkut bagaimana pembagian tugas dalam penyediaan informasi itu, koordinasi antara KPU di daerah. Nah itu yang menjadi bagusnya mereka menjadi lesson learn ya, mereka harus belajar lagi bagaimana mengkoordinasikan pengelolaan dan pengolahan dan penyediaan dokumentasi dan informasi. Nah untuk KPU Solo ini 11-12 dan UGM banyak sekali catatan kekacauan. Misalnya yang paling fatal adalah mereka baru merespon surat kami sebulan setelah kami ajukan. Itu ditegur tadi oleh majelis hakim karena kok bisa merespon surat sampai perlu waktu sebulan. Kemudian yang paling fatal dan ini menjadi catatan penting bagi seluruh pengelola PPID adalah KPU Solo telah memusnahkan, menghancurkan sejumlah dokumen dan ini termasuk dokumen salinan ijazah Jokowi sudah dihancurkan. Tadi dipertanyakan loh. Dan pemusnahan itu tidak ada berita acaranya. Calonannya juga tidak jelas aturan resistensi minimal 5 tahun, tapi di sana baru setahun sudah dimusnahkan. Nah pertanyaannya, kita tidak tahu sejauh ini kapan itu dimusnahkan. Apakah baru-baru ini? Apakah dalam rangka untuk cover up, menutup, atau dimusnahkan sudah belasan tahun lalu? Nah ini yang menarik dari KPU Solo sendiri tidak bisa menjawab itu karena yang bersangkutan yang datang tadi bahkan yang paling lucu bilang gini, saya tahu informasinya itu dimusnahkan, tapi kami tidak tahu detailnya, berita acaranya dan sebagainya. Jadi menunjukkan betapa kekacauan itu. Nah yang terakhir Polda Metro Jaya, ini juga koordinasi antara Mabes Polri dan Polda Metro Jaya tidak terjadi. Jadi kami sudah mengirim surat sebulan lalu, sejak Juli malah, tapi baru sejak Oktober, tapi kami kirim surat ke Humas. Ya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini.
Dalam video yang barusan kita tonton ini ada banyak sekali yang menjadi komentar-komentar atau tanggapan-tanggapan teman-teman kita yang lain dalam menanggapi video ini. Nah, di sini ada yang berkomentar yaitu yang busuk itu disiram dengan parfum sewangi apapun, suatu saat bau busuknya akan tercium aroma baunya. UGM sudah jujur bahwa Jokowi lulusan UGM, tapi berkasnya tidak ada. Artinya, UGM jujur hanya mengatakan saja karena perintah yang berkepentingan atau kubu termul sudah gamblang bahwa Jokowi lah yang harus bertanggung jawab. Nah, lanjut lagi. UGM itu langsung dipenjarakan. Mantap, kebusukan harus dibongkar karena baunya sangat mengganggu. UGM Universitas Geng Mulyono, rusak-rusak sudah pembela ijazah palsu. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadikan Ova Amelia sebagai saksi ijazah Jokowi biar Ova Amelia bisa dihadirkan dalam persidangan. NKRI penduduknya 280 juta, dianggap bodoh. Apakah kata dunia? Nah, lanjut lagi teman-teman. Artinya pihak UGM sudah disogok uang. Ya, artinya pihak UGM sudah disogok uang. Nah, lanjut lagi. Termul inilah yang jelas PKI gaya baru yang diketuai Jokowi untuk menghancurkan Indonesia dari dalam dengan politik adu domba dari atas sampai rakyat jelata. Justru yang bikin gaduh itu kubu Jokowi karena para Jokowi itu manusia penjilat kelaparan, butuh kerjaan yang mendapat bayaran tapi duit haram karena membela orang yang salah. Termul merdeka, mau tapi tidak mau, berjuang beda dengan RRT. Mereka berjuang demi kebenaran tanpa pamrih. Nah, lanjut lagi teman-teman. Ini suatu pelajaran untuk kita semua. Janganlah melindungi orang yang diduga bersalah karena rakyat sudah banyak yang lebih pintar dari kalian kecuali bermuka tembok tidak apa-apa. Nah, lanjut lagi. Pak Presiden Prabowo sengaja membuat semakin terang menderang kasus aspal Jokowi. Jokowi dan ternaknya semakin stres, ditelanjangi, dikuliti hingga kelihatan kejahatannya. A sampai Z, Joko Widodo ex-presiden Republik Indonesia 10 tahun. Itu ijazah palsu mau disalin berjuta kali tetap palsu. UGM serta Jokowi itu hanya mau mempermainkan hakim juga rakyat. Intinya mau kurang ajar dan membuat onar di negara ini. Ova Amelia rektor kemungkinan amplop coklat. Jika penegak hukum dan polisi belum juga mengadili Jokowi, jangan salahkan rakyat pembela kebenaran demi negara dan bangsa mengadili Jokowi dan kaumnya. Firman Allah, wajib hukumnya memerangi kemungkaran. Bila sudah dinasihati diberi kebenaran tidak berubah, bila dibiarkan akan timbul Jokowi dan Gibran yang lainnya. Tata cara administrasi sebagai kampus yang besar bahkan terkenal di seluruh Indonesia, kenapa kurang tertib administrasi? Nah, lanjut lagi. Barang busuk tidak akan aman selamanya untuk disimpan. Ya Allah, perlihatkanlah tentang ijazah Jokowi yang sebenarnya. Nah, lanjut lagi. Orang waras pasti tunjukkan ijazahnya. Udahlah, jangan banyak cakap, share Jokowi dan kroni-kroninya. Kalau tidak dipaksa atau tidak diseret Jokowi sampai kapanpun, Jokowi bikin drama terus, bahkan gak akan habis-habisnya. Coba Prabowo jangan pilih kasih, harus netral dalam kasus ijazah ini. UGM pertahankan nama baikmu dan nama besarmu demi nusa dan bangsa, bukan demi yang lain. Lanjut lagi teman-teman.
Urusan ijazah palsu sampai kiamat pun tidak akan beres. Kita sudah muak, akhirnya kita bisa ribut di bawah, terutama pada pahlawan, pembela Jokowi atau Termol. Akhirnya nama baik yang sekian lama dibina oleh UGM hancur dalam sekejap hanya karena satu orang. Tingkat desa saja itu paling bawah kan, masih wajib kop surat itu, antara surat keluar dan masuk harus ada tingkat UGM, bisa amburadul amin administrasikan, aneh bin ajaib. Nah, lanjut lagi teman-teman. Pak Jokowi jangan pencitraan melulu, masalah ijazah diselesaikan, menghindar melulu, perlihatkan ke publik karena bekas pejabat publik dan terima pensiunan yang berlipat ganda dibanding pensiun ASN. Nah, lanjut lagi teman-teman. Yang menggunakan ijazah palsu menjabat pemerintahan dan pejabat negara harus dihukum mati, dan instansi membohongi, melindungi pemalsuan ijazah palsu wajib dihukum seberat-beratnya, apalagi membuat resah pertengkaran rakyat Republik Indonesia. Firaun saja yang hebat ngaku Tuhan saja tumbang, apalagi hanya seorang Jokowi dan termulnya insya Allah tumbang, terbukti kezolimannya. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan-tanggapan atau komentar-komentar teman-teman kita dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini, yaitu mengenai kasus ijazah daripada Pak Joko Widodo. Nah teman-teman, kalau ada juga teman-teman yang mau memberikan tanggapan melalui video kita ini, silakan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita selanjutnya.